Kita lihat firman Tuhan, Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan begini, Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca, melihat, memperhatikan dua ayat ini. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat ini tidak katakan diberkatilah, tidak hanya berkata begini, diberkatilah hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah pendeta yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah gembala yang mengandalkan Tuhan. Tidak. Ayat ini tidak mengatakan begitu. Tetapi ayat ini untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah, saya bisa katakan, gereja Tuhan. Siapa? Kalau bicara gereja, adalah saudara dan saya sebagai tubuh Kristus. Diberkatilah ya setiap anak Tuhan, umat Tuhan, termasuk saudara saya yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Haleluya. Mari terus kita mengalir, ya, kita terus dekat dengan sumber berkat tersebut. Siapa? Tuhan Yesus. Maka Alkitab katakan selanjutnya, ya, dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, beda pohon yang ada tanam tepi air atau yang sering disiram, ya, beda dengan pohon yang nggak pernah disiram. Ya, yang merambatkan akar-akar ke tepi batang air. Perhatikan kalimat berikutnya, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Kemudian dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saya senang dengan kalimat ini, ya, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Selanjutnya yang tidak khawatir dalam tahun kering. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah mendengar, ya, ada cuplikan video dari Presiden kita Jokowi. Dia katakan bahwa dia ketemu dengan para pemimpin dunia, para ahli ekonomi, ya. Bahkan kita juga sudah mendengar atau membaca bahwa baik Bank Dunia, ya, kemudian IMF dan seterusnya, mereka berkata bahwa ke depan, ya, baik tahun ini, tahun depan, mereka katakan bahwa ada sekian banyak negara akan tergoncang ekonomi, akan mengalami resesi ekonomi. Ya, mereka katakan bahwa keadaan hari-hari ini, baik COVID yang berkepanjangan, hampir 3 tahun, kedua perang Ukraina, saudaraku, dengan Rusia, ini yang menyebabkan, ya, akan mengalami goncangan ekonomi di sekian banyak negara, saudaraku. Karena kita tahu Ukraina termasuk penghasil gandum terbesar, ya, Rusia termasuk penghasil gas juga, saudaraku. Nah, dua hal ini yang menyebabkan ada banyak negara-negara yang akhirnya kesulitan mendapatkan gandum, kesulitan mendapatkan gas, dan itu sangat mempengaruhi ekonomi dunia. Tapi mari kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Yang menaruh harap
hanya kepada Tuhan. Yang tidak mengalami musim kering, kata firman Tuhan. Itu jelas Alkitab katakan, puji Tuhan. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Haleluya. Ada satu contoh dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, Alkitab mencatat bagaimana Tuhan pelihara pertama Elia, hamba Tuhan. Kedua, Tuhan juga pelihara jemaat yang ada saat itu. Siapa? Janda di Sarfat. Dua profesi yang berbeda, tetapi sama-sama Tuhan pelihara. Elia hamba Tuhan pelihara, janda di Sarfat Tuhan pelihara. Saudaraku, perhatikan baik-baik 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Haleluya. Kemudian bagaimana caranya Tuhan bisa pelihara Elia, Tuhan bisa pelihara janda di Sarfat. Saya melihat, mempelajari, saya menemukan bahwa rahasianya taat saja. Ya, Tuhan bilang kepada Elia pergi ke sungai Kerit. Dan Elia lakukan. Dia pergi. Tuhan pelihara Elia di situ. Minum air sungai, kemudian Tuhan kirim burung gagak. Ya, coba dengan cepat kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saudara perhatikan, ya. Ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Dan bersembunyilah tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 5, lalu ia pergi. Ini bicara tentang ketaatan Elia. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Burung gagak, burung yang saya bisa katakan kalau ada roti, ada daging, ya pasti dimakan. Tapi ini enggak, justru diantar, dibawa kepada Elia. Ya, karena ketaatan Elia, Tuhan pelihara dia di tepi sungai Kerit. Sama, ayat 7 dan seterusnya, karena ketaatan janda di Sarfat. Elia ketika Tuhan suruh pergi, ya, Tuhan bilang begini, Elia, ya, Tuhan suruh ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat, ya, yang termasuk wilayah Sidon, diam di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Haleluya. Elia tidak pernah berpikir ini jandanya modelnya kayak gimana, punya uang atau enggak, ya, punya banyak makan atau tidak. Tapi Elia taat saja pada kenyataan yang Tuhan suruh. Elia jumpai ini bukan janda kaya, no. Bukan janda yang berkelimpahan, tidak. Tapi janda yang, maaf, pas-pasan. Bahkan di bawah pas-pasan. Ya, janda yang susah. Elia bilang gini, ketika ketemu, minta air minum, dikasih. Ada permintaan yang kedua, ya, minta sepotong roti, sepotong kue, ya. Kemudian janda ini katakan, nggak ada. Ya, saya cuma punya tepung sedikit minyak dalam buli-buli. Saya dengan anak saya buat, makan, udah. Ya, coba saudara perhatikan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Nggak punya apa-apa. Tapi luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi Elia. Bahkan bukan cuma Elia, janda ini pun yang nggak punya apa-apa menikmati pemeliharaan Tuhan. Hasilnya apa? Taat. Ya. Elia bilang kepada janda ini, lakukan saja, jangan takut, buat seperti yang kukatakan. Ayat 13,
Ya, 14. Ya, beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempatnya tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Haleluya. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Wow, luar biasa. Wanita ini juga, janda di Sarfat, dia melakukan apa kata hamba Tuhan ini. Dia pergi, dia berbuat, luar biasa ketaatan daripada seorang wanita atau janda di Sarfat itu. Saudara, mari belajar untuk kita taat kepada otoritas pemimpin. Ya, saudara, di setiap gereja lokal masing-masing kita punya pemimpin, ya, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, taat aja, ya, dengar, saudaraku. Dan otoritas kita tertinggi tentunya Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, lakukan saja. Saya saat ini ada di Kalimantan Timur, posisi ada di Samarinda, saudaraku. Ya, tadi malam kami tim kemarin melayani seminar plus KKR, saudaraku. Dan saya punya apa ya, pemimpin tim ini, punya kepala rombongan, dan saya belajar taat. Ya, seminar kemarin kami tiga hamba Tuhan bergantian. Saya taat aja, saya nggak, dari Jakarta saya belum dikasih tahu, Pak Pendeta siap-siap hari sekian, sesi keberapa, enggak. Saya siap aja intinya. Ya, dikasih tugas puji Tuhan, ya, disuruh WL misalnya puji Tuhan, disuruh khotbah KKR malamnya puji Tuhan, nggak disuruh, hanya disuruh membawakan seminar puji Tuhan, dan saya nggak tahu saya sesi pertama, orang kedua kah atau orang ketiga, nggak pernah tahu. Nanti hari hanya sudah waktu baru dikasih tahu siap-siap. Saya bilang saya siap, ya. Karena saya tahu bicara tentang ketaatan, ketika saya taat, disitulah kunci mujizat. Taat saja. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, taat saja. Ya, kita aminkan firman Tuhan, Yeremia 17 tadi, kita tidak akan mengalami tahun yang kering. Haleluya. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Ya. Sekalipun kita sudah dengar video dari Presiden kita Jokowi, ya, dia katakan sudah ketemu para pemimpin, sekian banyak beberapa pemimpin dunia, ya, mengatakan bahwa ekonomi dunia akan tergoncang, sementara tergoncang, sekian banyak negara mengalami resesi, sekian banyak negara ekonomi terancam, dan seterusnya. Tapi ketika saudara saya mengaminkan firman Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya hal-hal supranatural, hal-hal yang enggak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Ada hal-hal yang kita akan lihat ke depan, dan mungkin hari-hari kita sementara menikmati. Ya. Ada hal-hal yang kok bisa ya Tuhan lakukan? Bisa. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Ada, kalau bicara hal-hal yang supranatural, ya, hal-hal di luar batas pikiran kita manusia. Ya. Contoh, Musa ketika membawa orang Israel, umat Tuhan, keluar dari tanah Kanaan menuju ke, maksud saya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, saudaraku, satu saat mereka diperhadapkan, Tuhan izinkan di depan mereka ada laut yang namanya Teberau, laut merah, laut Kulsum, nama lain. Ya. Kemudian Alkitab katakan bagaimana umat Tuhan, bangsa Israel mulai berseru-seru, mereka ketakutan. Ya. Tapi Tuhan tegur keras Musa, ya, agar supaya jangan seperti itu umat Tuhan. Melangkah saja, berjalan saja. Tuhan bilang, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Angkat tongkatmu. Maka Musa mengangkat tongkat dan mujizat terjadi. Ada angin
keras bertiup dari arah timur, saudaraku. Ya, dan membelah laut. Haleluya. Mujizat terjadi ketika Musa juga taat. Haleluya. Pengalaman Musa beda dengan pengalaman Yosua. Tidak selamanya Tuhan lakukan mujizat sama seperti kita pernah alami yang kemarin-kemarin. Banyak kali berbeda cara Tuhan menolong kita. Ya, enggak selalu sama. Ketika Yosua, dalam Yosua pasal 1, Yosua pasal 3, Alkitab mencatat ya saat itu Musa sudah meninggal. Yosua melanjutkan tongkat estafet. Yosua memimpin perjalanan selanjutnya umat Tuhan. Dan kali ini Tuhan tidak suruh Yosua bawa tongkat, enggak. Beda dengan Musa. Ya. Kali ini Tuhan tidak perhadapkan Yosua dengan laut Teberau, Laut Merah, tidak. Tapi kali ini Yosua 1 dan seterusnya Alkitab mencatat Yosua diperhadapkan dengan yang namanya sungai Yordan. Dan saudara perhatikan, Tuhan bilang kepada Yosua, dan Yosua sampaikan kepada umat Tuhan saat itu, ya, melangkah saja. Ya, kalau di zaman Musa, nanti Musa angkat tongkat, ya, laut sudah kering di depan mereka, ya, di kiri kanan tetap laut, saudaraku, ya, tetapi di tengah di depan mereka, saudaraku, laut sudah kering, baru mereka melangkah. Beda di zaman Yosua. Yosua air sungai tetap meluap, air sungai tetap penuh, dan enggak tunggu kering mereka melangkah. Beda. Firman Tuhan katakan setiap mereka memijakkan kaki mereka, setiap mereka melangkah, langkah pertama air itu kering di kaki kanan mereka. Langkah kedua ketika mereka melangkah dengan kaki kiri kering. Ya, langkah ketiga, langkah keempat, wow, luar biasa. Haleluya. Kita sangat merindukan hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya bicara tentang pemeliharaan Tuhan itu juga akan terjadi, dan saya percaya setiap kita sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sudah banyak kita mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Sudah banyak kita mengalami yang namanya hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang gak mungkin. Haleluya. Saya dan keluarga pun mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya, tidak ada usaha sampingan, tidak ada pekerjaan lain. Ya, saya, istri, kami hanya aminkan dan lakukan Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan yang nggak ada gajinya dari sinode. Tapi Tuhan pelihara, Tuhan tolong. Ya, anak saya 4, Tuhan tolong semua sampai hari ini. Ada saja pertolongan Tuhan, ada saja pemeliharaan Tuhan setiap hari. Saya ingat persis, ya, satu saat ada orang kirim beras, saya nggak tahu siapa. Ya, ada orang kirim beras 1 karung, taruh di depan rumah, depan pintu. Saya nggak tahu, nggak ada pemberitahuan. Tapi itu cara pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa tolong saudara dan saya dengan cara Tuhan. Yang penting saudara saya percayakan kebenaran firman Tuhan. Yang penting kita belajar taat saja. Ikut saja apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bilang, setialah sampai mati, dalam kitab Wahyu. Setia saja, saudara. Wahyu, setia saja. Ya. Selebihnya urusan Tuhan. Haleluya. Kita belajar sama-sama, aminkan firman Tuhan Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ikut saja apa mau Tuhan. Andalkan Tuhan. Percaya. Biar hati kita terus melekat kepada Tuhan. Biarlah hati kita terus mengikuti
perintah Tuhan. Haleluya. Ulangan 28, diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Segala berkat ini, ayat 1 dan seterusnya. Haleluya. Akan menjadi bagian saudara dan saya. Asal, haleluya. Nggak cuma menjadi pendengar, tapi lakukan saja. Lakukan saja. Ya. Saya percaya firman Tuhan itu digenapi. Ya. Firman Tuhan digenapi tidak hanya untuk Elia, tidak hanya untuk janda di Sarfat. Firman Tuhan digenapi tidak hanya untuk Musa, tidak hanya untuk Yosua. Tapi kita aminkan, firman Tuhan digenapi bagi setiap kita, umatnya. Gereja Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Banyak kali kalau anak-anak saya tanya kepada saya, Pak, gimana ini. Saya bilang, berdoa ya Kak, berdoa ya Dek, pasti Tuhan tolong. Saya mulai memperkatakan iman, saya mulai memperkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Alkitab tidak pernah berubah, Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan pelihara Elia, satu raja-raja di Yunus, kalau Tuhan pelihara janda di Sarfat, saya percaya kita semua tidak akan mengalami yang namanya panas terik. Tidak akan pernah mengalami yang namanya musim kering. Haleluya. Tapi kita mainkan. Ya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Saya percaya. Musim boleh berganti. Haleluya. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Amin, amin. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan tolong saudara dan saya untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir, Yesaya katakan, ya, Yesaya pasal yang ke-40, ayat terakhir, saudaraku. Dalam Yesaya pasal yang ke-40, ya, dikatakan begini, Yesaya 40, ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Kita perlu hari-hari ini kekuatan sayap raja wali. Ya, apa itu? Ya, kekuatan firman Tuhan, kekuatan Roh Kudus. Kita perlu dua hal ini penting bagi gereja Tuhan. Tidak hanya kita mengandalkan Roh Kudus, urapan. Tidak. Kita perlu firman Tuhan. Dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Harus seimbang. Kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus, itu kita akan naik terbang bagikan Raja Wali. Siapa? Orang-orang gereja Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan. Yang berharap hanya kepada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17. Haleluya. Kita akan jadi seperti Raja Wali, naik terbang. Wow. Dua hal tentang Raja Wali, saudaraku. Yang pertama, Raja Wali tidak pernah takut yang namanya badai. Dia akan terus naik terbang tinggi, mengatasi. Ya. Dan Raja Wali beda dengan burung-burung lain. Burung-burung lain mereka lebih sering mengepakkan sayapnya. Beda Raja Wali tidak seperti itu. Raja Wali dia cuma merentangkan sayapnya, dan dia begitu tenang. Wow. Jadilah anak-anak Tuhan yang tenang. Ya. Mazmur 62 ayat 2, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan kita hanya ketika saudara saya dekat dengan Tuhan. Dekat, memiliki pengertian, mengandalkan Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Silakan kepada Pak Surbakti. Berdoa dulu Pak, baru ya.
Kita berdoa ya. Bapa yang baik, Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kami aminkan Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Bapa, kami sadar kami hidup di zaman yang berbeda dengan tahun-tahun sebelum. Kami hidup di zaman di mana kami harus mengandalkan Tuhan 100%. Di mana kami harus beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Kami harus memiliki sayap seperti burung Raja Wali. Kekuatan kami, firman Tuhan dan Roh Kudus. Bapa, kalau Tuhan sudah menolong Elia, Tuhan sudah menolong janda di Sarfat, dan ada banyak kali Tuhan sudah menolong hamba-Mu, sekalipun tidak punya penghasilan, tidak punya gaji yang tetap. Tapi ada saja pemeliharaan Tuhan, ada saja penyertaan Tuhan, dan itu pasti terjadi bagi kami semua. Dan kami juga berapa banyak kali sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, berapa banyak kali kami sudah menikmati pertolongan mujizat Tuhan. Amin. Berdoa pagi ini, Tuhan tolong kami. Kami aminkan firman-Mu, kami tidak akan mengalami musim kering. Amin. Kami tidak akan mengalami musim panas terik. Haleluya. Nah, kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Dan pasti pelihara keluarga kami masing-masing. Suami, istri, anak-anak kami. Orang tua kami. Keluarga kami semua. Dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami mau belajar taruh firman-Mu di hati kami. Kami mau belajar percaya. Tidak hanya menjadi pendengar. Kamu belajar percaya saja, percaya. Kamu belajar aminkan setiap firman Tuhan. Firman itu akan menghidupi kehidupan kamu. Firman itu akan membackup kami. Firman itu akan menolong kami setiap hari. Haleluya. Tidak pandang tengah bulan kah, akhir bulan kah. Tuhan akan pelihara kami dari tanggal 1 sampai di penghujung bulan. Tanggal akhir bulan. Ada saja kebaikan Tuhan. Ada saja anugerah Tuhan. Kasih karunia-Mu yang Tuhan nyatakan bagi semua kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan juga pasti pelihara jemaat-jemaat umat-umat. Sampai kami hamba-hamba. Terima kasih Bapak. Amin. Turun bagi kami semua yang sementara mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bahagia hidup di dalam Tuhan. Bersuka cita. Kami punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan yang terus tolong setiap kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan jadi bagian kami. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Miki yang sudah berwaktu firman Tuhan sampaikan pada saat ini. Sekarang saatnya kita mendengarkan kesaksian. Ya, bagaimana Tuhan selalu tolong dalam banyak hal. Nah, hari ini ada hambanya Hana Ming yang tinggal di Bali. Ya, dia akan sampaikan bagaimana Tuhan juga bekerja di tengah-tengah kesulitan, kesukaran apapun. Silakan Ibu Hana Ming bersaksi hari ini. I give you time 5 or 7 minutes, and then also you can speak in bilingual language, or you may speak in English, and also you can speak in Bahasa. It's up to you. I give you time now. Yeah, time is yours. Oke, selamat pagi, shalom semuanya Bapak Ibu. Ya. Saya diajak Pak Bakti, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Latar belakang saya adalah agama Buddha yang ekstrim ya, jadi mengurung diri seolah-olah mau jadi masuk, bukan seolah-olah memang mau masuk jadi gundul kepalanya seperti pendeta Buddha yang ajaran kalau Waisakan begitu ya.
Tetapi oleh kasih karunia saya percaya saya dipilih Tuhan dan saya sangat bersyukur. Tahun 2006 saya dibaptis Januari bersama kedua anak saya, satu laki satu perempuan, dan sampai hari ini saya sudah 16 tahun jadi anak Tuhan dan saya sudah dipanggil menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan sejak 2000, sejak anak saya sembuh kanker 2006 terakhir waktu baru dibaptis, itu pun gratis tanpa obat dan 7 hari sembuh total kanker kelenjar getah bening. Saya berdoa karena saya bersaksi cepat saja karena waktunya singkat, tidak mendetail. Dan saya juga divonis kanker 2008 Januari. Kanker serviks ya, itu sakitnya orang bilang setengah mati ya. Mau jongkok susah, jadi panas perutnya ya. Kalau di USG itu di keker perutnya itu ada seperti jagung popcorn di dalamnya. Jadi kalau buang air kecil, buang air besar sakit, bulanan sakit, semua sakit gitu. Tapi saya tetap aktivitas karena waktu-waktu tertentu aja sakitnya itu. Jadi tidak dari pagi sampai malam gitu. Jadi pas saat kita mau pelepasan ya baru sakitnya minta ampun gitu kan. Dan udah divonis itu stadium, memang sih baru stadium 2 ya, masuk ke 3. Tapi saya percaya, saya bilang Tuhan itu saya tidak pernah takut. Karena saya sudah divonis harus segera operasi, saya berpikir di depan mata saya itu seperti kita beli ayam, pasti dari perutnya dipotong dulu, kalau kita mau potong-potong tuh ayam dipotong dulu, dibuka, ambil hati ampla tuh, aduh, itu saya nggak mau dah. Saya cuma bilang, saya masuk ke dalam kamar, saya bilang, mati pulang ke rumah Tuhan adalah suatu keuntungan besar, di sana tidak ada penderitaan, tidak sakit, penyakit, tidak ada air derai air mata. Saya bilang seperti itu dan saya bilang saya tidak pernah takut sakit penyakit ini. Saya bilang anak saya aja yang benjol-benjol 5 biji di belakang telinga tuh 2006 juga sembuh. Nah, ya memang tidak langsung sembuh, tapi puji Tuhan berangsur-angsur sembuh dan pada bulan ketiga totalitas sembuh dan saat itu saya juga tercengang. Jadi ini memang keajaiban yang tidak mungkin bagi manusia, itu pasti terjadi bagi Tuhan karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan apa? Sembuh, harapkan keuangan kita membaik dan seterusnya. Dan bukti yang kita tidak lihat ya. Inilah ajaibnya Tuhan yang tidak mungkin bagi manusia jadi pasti. Nah, latar belakang saya adalah orang-orang yang tertindas, yang disumpah-sumpahi, yang karena latar belakang perdukunan semua dari pihak kedua, pihak suami saya. Jadi itu perdukunan semua ya, datang dukun semua itu kan, waktu mereka itu agama Konghucu tapi bukan Konghucu jelas, nggak jelas, jadi dia undang dukun-dukun ke rumah dan perjudian. Nah, Tuhan akhirnya membalikan keadaan sesudah saya dibaptis, justru saya yang dipakai Tuhan untuk menginjilan di jalanan, di masyarakat, saya ketemu dimanapun pasti dukun yang saya ketemu. Kenapa saya bisa tahu dukun? Dia yang ngomong sendiri. Pada saat saya pulang dari Menara, saya ke pantai, santai gitu ya dengan teman saya, Bu Lili. Saya sudah berasa ya kalau orang dukun itu kan karena spesifik kita masing-masing, talenta kita dan kasih karunia Tuhan. Oleh kasih karunia terasa duduk seperti ini, kita lihat orang aja udah rasa gitu. Benar, dia duduk di depan kita lagi duduk di balai bangun. Dia ngomong, anak muda itu. Anak muda baru umur 30-an. Dia seperti nunjuk-nunjuk mau buka seperti paranormal, menebak-nebak teman saya gini. Langsung saya perangi itu saat itu ya. Dia bilang, kayak ini dukun yang paling ampuh gini-gini. Waduh, dan seterusnya. Udah, dia mau pegang kaki saya supaya dia bilang katanya dia tukang pijit. So, oh maaf, saya bilang saya tidak sakit. Saya bilang, oh langsung saya perangin. Saya nggak buka celah sama sekali. Dan dimanapun saya berada, saya minum makan soto, saya tidak tahu tiba-tiba ada ibu-ibu, tiba-tiba lagi ngomong terus sendiri. Ternyata dia yang ngomong panggil saya, kenalan saya, kenalan, Bu, mari Bu ke rumah saya seorang Balian. Balian itu kalau di Bali itu bahasa Indonesianya adalah dukun paranormal. Ya saya diajak ke rumahnya ya, kenapa tidak ya, saya kan harus menginjil dia kan. Ya saya ke rumah dukun. Waduh, rumahnya sungguh banyak itu patung-patungnya yang menyeramkan, banyak segala macam tombak, keris, segala macam. Dia ajak masuk ke ruangan. Oke, jadi di sana saya angelin dia dan dia senang sekali dan seterusnya dimanapun saya berada. Jadi saya bilang Tuhan itu baik, amat sangat baik. Nah,
Bapak Ibu juga boleh tahu tadi Bapak yang ucapkan firman, bawakan firman itu memang hidup. Jadi setiap firman itu tidak ada yang gugur, tergantung kita. Bukan karena kita kasih karunia dan kita juga mau melakukan ya. Jadi Jesus is alive itu this is living God ya, hidup Tuhan yang hidup. Nah, semenjak saya sudah sembuh kanker 2008, Tuhan sudah panggil saya terus. Dulu saya punya karir bagus. Saya ngantor di perusahaan, saya sebagai orang kepercayaan tangan kanan bos ya, bos saya perempuan. Jadi dia yang menyerahkan saya, perusahaan itu ada 5 cabang, saya yang mengendalikan semuanya. Dan saya juga sendiri punya restoran kecil lah, tidak terlalu besar ya. Itu rame sekali, jadi dompet saya 2. Tapi semenjak saya dipanggil sama Tuhan, saya mau taat, saya mundur dari perusahaan. Bapak Ibu tahu apa waktu saat saya mundur dari perusahaan, saya bilang sama ibu bos, Bu, saya mau mundur dari perusahaan ya, saya mau istirahat, saya tidak kerja karena saya sudah dipanggil Tuhan. Langsung dia maki-maki. Kamu itu orang Jakarta nggak doyan duit, mau kawin lagi? Kamu gini, kamu gitu, kamu tidak, saya tidak mau kawin lagi, saya tidak mau ngapa-ngapain, memang saya single parent. Dari saya umur muda, 30 tahun sampai sekarang saya punya cucu 2 ya, single parent, single fighter, dan seterusnya. Jadi hujatan, caci makian, dan seterusnya. Jadi proses itu adalah amat sangat kekuatan 1.000.000% kekuatan Tuhan, tetapi Tuhan melengkapi dan tepat pada waktunya. Jadi sejak itu saya berpikir kalau saya mengundurkan diri perusahaan, oh pasti Tuhan sudah melengkapi saya, keuangan saya, anak saya sekolah begini begitu. Tidak Pak, Bu, uang rekening saya habis 0. Bahkan saya juga mengundurkan diri. Tuhan ngomong tuh seperti zaman dulu, kayak seperti DVD mengatakan, bekerjalah kepadaku sepenuhnya anakku, terus sepanjang waktu itu bersuara terus. Sampai saya ditegur para pendeta dari gereja lain, bahkan dari teman-teman kita, saya ada panggilan yang lebih besar, saya diuji itu ya, iman saya, apakah saya taat sama Tuhan, atau saya juga butuh uang. Siapa sih yang tidak butuh uang ya? Uang dari mana? Saya udah habis 2 rumah di Jakarta, saya pindah ke Bali dengan 0. Jadi saya betul-betul luar biasa dipakai Tuhan, Tuhannya yang luar biasa kalau saya 0. Jadi ya siapa nggak butuh uang? Saya belum punya rumah di Bali, tapi yang saya taat gitu, saya udah mengundurkan diri dan restoran itu saya over kontrak dan saya pindah lagi ke Denpasar, dulu di Ubud, tetap masih kontrak ruko lagi, saya buka toko lagi. Ya tapi bangkrut, karena apa? Udah dipanggil Tuhan, saya minta tanda gitu kan. Jadi lebih banyak yang memanggil saya melayani daripada itu. Nah, seterusnya jadi saya hidup cuma hanya iman dan iman, percaya saja. Walaupun gemetar, dompet saya cuma tinggal 10.000. Rekening habis, semua habis. Ruko saya mau over kontrak tidak laku, dan anak saya pun bilang, Mama nggak usah over kontrak kok, enak sekali dia ngomong gitu ya. Padahal kalau kita over kontrak kan lumayan uangnya gitu, berapa puluh juta zaman dulu. Jadi ya saya tunggu. Akhirnya ya puji Tuhan dari hari ke hari, pastikan saya tidak akan pernah meminta atau berutang, bahkan ke anak saya pun yang perempuan sudah married pun, saya tidak pernah meminta, saya cuma cry out to the Lord. Saya bilang, I surrender to you God. Saya bilang, inilah tangan saya ucapkan di firman, siapakah yang boleh datang ke Gunung Kudus, orang yang bersih dari tangan dari pertumpahan darah, semua saya ucapkan, deklarasikan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu juga mengalami janji-janji Tuhan seperti juga saya juga, walaupun sudah bukan panas terik kayak seperti Bapak bilang, bukan panas terik lagi, panas apa ini namanya, panas api kah? Dalam keadaan hantaman badai luar biasa, bukan hanya keuangan, dukun-dukun itu kalau kita Injili kelihatannya dia nurut, iya. Tapi di belakang itu sesudah kita pulang, kita tahu ya mereka tuh mengirim pasukan setan-setan dan seterusnya. Kalau bahasa Jakarta bilang, emang gua pikirin lo mau model apa. Kita bukan sombong Pak Bu. Kita punya power dari 100% Tuhan. Haleluya. Power itu yang ada di dalam kita. Anointing, problemnya adalah apakah kita mau taat, tunduk, dan menguduskan diri. Karena iblis itu jahat masuk ke dalam pikiran ya. Yang terpenting adalah pikiran kita harus pakai ketopong keselamatan, perlengkapan senjata Allah. Dan begitu aja, nih cerita masih panjang lagi, tapi intinya adalah setiap saat kita berjalan ada kebajikan, kemurahan mengikuti kita. Di barisan depan adalah tentara Tuhan, yaitu El Gibor, Mesias kita, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri menjadi raja perang. Wow. Jadi
hidup ini bukan main-main. Hidup adalah perjuangan dan pertempuran. Apalagi sudah di akhir zaman. Dan kebetulan Bapak Ibu saya berani bicara bahwa 16 tahun memang saya ditempa menjadi tentara Tuhan. Kenapa dibilang tentara? Ya penjaga menara lah. Kalau penjaga menara kan ibaratnya 16 tahun ini yang sisa tinggal 2 Pak Surbakti. Cuma saya dan teman saya Pak Yusuf 18 tahun ya di salah satu gereja. Dan kami penjaga menara di Bali juga. Dan bahkan meluas di Zoom itu se-Indonesia. Menara Banten, menara sampai ke luar negeri. Jadi kita ini channel bagus sekali gitu ya linknya. Jadi ini kembali lagi bukan karena saya ini cuma debu di kaki Tuhan. Jadi di antara kita itu dipakai Tuhan macam-macam, saling melengkapi. Jadi sangat indah gitu Pak Bu ya. Jadi mari kita bangkitkan terus roh kita, api semangat kita di manapun kita berada, kita menjadi berkat, kita diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati sini bukan materi saja, tapi diberkati dalam kita mungkin memberikan advice atau counseling pada orang, memberikan semangat gitu ya. Kita dilepaskan untuk melepaskan orang lain yang terbelenggu, kita apalagi dipulihkan untuk memulihkan orang lain sehingga kita betul-betul punya karakter Kristus dan kita berjuang terus setiap hari berubah semakin indah. Karena hidup adalah terlalu singkat, kita tidak tahu siapa dulu yang dipanggil pulang, dan kita percaya kita mau rapture rame-rame suatu hari kita Tuhan datang ya. Jadi itu aja saya punya testimoni, tapi masih satu hari saya akan bercerita lagi yang bawa kedahsyatan Tuhan itu nggak main-main. Jadi alam supranatural itu memang ada Pak Bu yang tidak dipikirkan, yang tidak bisa kita pikirkan oleh akal pikiran, itulah yang Tuhan buat. Haleluya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu, haleluya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Anaming yang sudah memberi kesaksian hari ini. Ya, ini baru kulitnya sampaikan, belum isinya semua. Nanti baru ada sesi-sesi berikutnya lagi nanti, ya kita bisa dengar lagi ya. Saya pun sampai hari ini belum pernah ketemu langsung ya, tapi cara Tuhan lah mempertemukan kami. Iya lucu Pak Surbakti ketemu. Ya Tuhan punya cara tersendiri, WhatsApp doang, ngobrol, dan juga ini hambanya ini. Ya bahasa Inggrisnya pun mantap juga ya, maka tadi ya silakan mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia silakan ya, nanti mungkin untuk ke depan bisa dengan 2 bahasa bersaksi